Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi pengolahan citra kali ini, kita akan membahas mengenai cara perhitungan dalam mengolah sebuah image atau citra, yaitu pengolahan tiap pikselnya menggunakan Excel. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi MATLAB. Sekarang kita akan mencoba melakukan perhitungan secara manual. Oke, sebelumnya saya siapkan terlebih dahulu file Excel-nya, dimana di sini sudah saya siapkan pengolahan citra. Oke, sambil menunggu, sambil kita membahas mengenai modul dari pengolahan citra ini, dimana pertemuan kedua ini membahas mengenai model dan representasi citra. Di sini sebelumnya, pada video sebelumnya sudah saya jabarkan ya mengenai teori-teori model dan representasi citra ini. Kemudian pada poin 2.3 ini, di sini sudah saya tuliskan juga pengolahan citra pada MATLAB, di mana di sini ada image loading dan displaying and saving, imread ini untuk membaca file cameraman.tif misalkan, atau sebuah image untuk diberikan ke dalam variabel i, atau bisa juga seperti ini, imread lokasi folder tempat image tersebut berada, imshow untuk menampilkan image, figure. Nah, ini apabila tidak ingin di overwrite sebuah gambarnya. Imwrite ini dipakai untuk menyimpan gambar yang kita olah ke dalam disk. Image information, iminfo file name, ini untuk informasi tentang sebuah gambar. CLC ini untuk membersihkan semua yang diinput dan di-outputkan dari command Windows display. Clear ini digunakan untuk menghapus semua variabel yang tersimpan. Sedangkan subplot ini digunakan untuk membuat sumbu di posisi yang ditentukan ketika ingin menampilkan beberapa gambar sekaligus dalam sebuah figure. Oke, untuk file Excel-nya sudah siap. Dimana di sini yang perlu ditekankan adalah sebuah image berwarna itu pasti memiliki 3 layer secara basicnya atau secara dasarnya, yaitu red, green, dan blue. Dimana tiap-tiap pixel ini pasti memiliki sebuah nilai dengan rentang 0 sampai 255. Dan ini berlaku untuk setiap layernya, baik itu red, green, ataupun blue, baik merah, hijau, ataupun biru. Memiliki rentang pixel 0 hingga 255. Oke, kemudian kalau kita masuk ke dalam grayscale, jadi kenapa dari sebuah image berwarna akan diubah menjadi grayscale ataupun binary, ini nantinya akan dilakukan proses lagi sesuai dengan metode yang akan kita pergunakan, baik itu grayscale maupun penggunaan image binary atau hitam putihnya. Oke, pada MATLAB kemarin sudah saya buatkan satu M-file atau function untuk mengolah image berwarna berubah menjadi image grayscale. Sedangkan di sini secara manualnya perhitungannya dapat kita gunakan seperti berikut. Perumusannya R I, J dikali 0,2989 ditambah J I, J
0, dikali 0,5870 ditambah BIJ dikalikan 0,114. Pengertian IJ di sini yaitu lokasi piksel tersebut berada. I mewakili baris dan sedangkan J mewakili kolomnya. Berarti R pada posisi baris ke 0, kolom ke 0 itu berarti di sini dan di sini. Di sini saya contohkan saya mempunyai sebuah image dengan dimensi 8x8 pixel. Ini 8 dan ke bawah pun 8. Masing-masing memiliki nilai-nilai pixel yang berbeda. Oke, untuk mengubah dari image berwarna menjadi grayscale, kita akan memasukkan rumusnya, yaitu B3. Kita ikutkan dengan rumusnya. B3 dikalikan 0, tambah posisi green B12 dikalikan 0,70 tambah B21 dikalikan 0,114. Oke, dari sini pada pixel pada posisi baris ke 0, kolom ke 0, ini kita dapatkan nilai pixelnya adalah 166. Oke, kalau sudah selesai ini kita tinggal tarik saja ke samping lalu kita tarik ke bawah. Untuk melihat hasil proses grayscale tersebut kita bisa menggunakan conditional formatting. Dimana pertamanya kita blok terlebih dahulu, kemudian klik conditional formatting, pilih color scale, lalu pilih more rules. Kita lihat di sini format style 2 color scale. Berarti yang pertama tipenya kita berikan number saja, yaitu 0. Color perlu diingat bahwa semakin nilainya kecil maka dia akan cenderung gelap. Kita berikan warna hitam, berarti value untuk nilai 0. Sedangkan yang kedua maksimumnya number kita berikan angka 255, lalu kita berikan warna putih. Semakin tinggi nilai pixelnya, maka kecenderungannya adalah semakin memutih. Kalau sudah kita oke. Dapat kita lihat di sini hasilnya adalah seperti berikut. Warna-warna yang bernilai tinggi dia cenderung memutih. Sedangkan warna pixel yang nilainya kecil itu cenderung gelap. Oke, ini untuk yang grayscale yang pertama. Oke, untuk mempercepat saya kopikan dulu. Kemudian saya hapus, lalu saya akan mencoba untuk melakukan proses perhitungan pada grayscale yang kedua, di mana rumusnya adalah R IJ plus J G IJ plus B IJ per 3. Artinya akan dicari nilai rata-rata dari tiap pixelnya pada koordinat yang sama. Sama dengan kurung B3 tambah B12 tambah B21 kurung dibagi 3. Oke, hasilnya sudah didapatkan, itu 129. Ini merupakan nilai rata-rata dari
76, 227, dan 84. Oke, tarik, lalu tarik ke bawah. Maka di sini untuk grayscale yang pertama dan grayscale kedua ini terdapat sedikit perbedaan ya untuk hasil nilainya. Walaupun secara tidak kasat mata itu memiliki hasil yang tidak jauh berbeda, akan tetapi nilainya sedikit berbeda. Oke, kemudian kita masuk ke dalam binary. Ini berarti image yang telah diubah dari RGB berwarna menjadi grayscale atau keabu-abuan. Kemudian dari image grayscale tersebut akan kita ubah menjadi image binary atau hitam putih. Oke, untuk membuatnya maka kita lihat rumus di sini. Rumusnya yaitu jika PIJ lebih besar sama dengan 128, PIJ sama dengan 1. Selain itu 0. Artinya, jika nilai piksel tersebut lebih dari 128, maka set nilai piksel tersebut dengan angka 1. Jika tidak berada lebih besar sama dengan 128, maka set nilai tersebut menjadi 0. Oke, kita masukkan rumusnya. If B3 lebih besar sama dengan 128, maka 1. Selain itu 0. Oke, didapat hasilnya. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Oke, kita telah mendapatkan hasil nilai pixel image binary dari image grayscale ini. Kemudian kita buatkan lagi conditional formattingnya. Color scales, more rule, to color space, to color scale, number 0, hitam, lalu numbernya 1, kita berikan warna putih. Oke. Ini merupakan hasil dari image binary dari grayscale ini. Oke, kalau kita masuk ke dalam modul ketiga, ini dari contoh image RGB grayscale dan binary-nya. Kalian bisa mencoba pada modul yang sudah saya sediakan ini. Lalu pada modul ketiga, ini image enhancement atau merupakan perbaikan kualitas citra, di mana beberapa operasinya antara lain negatif, threshold, brightness, contrast stretching, histogram, dan fusion. Oke, untuk di bagian Excel, kita akan mencoba melakukan perhitungan untuk operasi negatif terlebih dahulu. Dimana di sini untuk mengubah image grayscale menjadi image negatif, rumusnya bisa kita lihat seperti berikut, yaitu 255 dikurangi PIJ, yaitu pixel pada indeks ke baris ke I dan kolom ke J. Oke, dari rumus tersebut kita tinggal tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan 255 dikurangi B3. Oke, kalau kita tarik ke bawah, ini merupakan image negatif dari hasil grayscale tersebut. Kalau saya buatkan color scale kembali, hitam, ke 55 yaitu putih, oke.
Di mana di sini proses negatif tersebut adalah dia akan membalikkan nilai pixel tersebut. Maka nilai pixel yang awalnya cerah dia akan menjadi gelap. Sedangkan nilai pixel yang awalnya gelap akan berubah menjadi cerah atau putih. Kalau kita lihat di sini 220, hasilnya adalah 35. Nilainya akan mengecil. Sedangkan nilai yang cenderung gelap 28, dia memiliki hasil nilai yaitu 227. Artinya image tersebut akan dibalik. Yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Itu tujuan dari image negatif. Atau dengan kata lain kayak foto zaman dulu kan pasti seperti itu ya, hitam putih. Itu menggunakan image negatifnya, klise fotonya. Oke. Sedangkan yang kedua yaitu threshold, dimana dari image grayscale ini akan kita ubah menjadi image biner berdasarkan ketentuan ambang batasnya atau thresholdnya. Di sini kita bisa melakukan pengaturan terhadap nilai threshold tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat rumusnya. Jika P IJ lebih besar sama dengan T atau threshold, maka set nilai tersebut menjadi 1. Selain itu, set nilai pixel tersebut menjadi 0. Oke, kita masukkan rumusnya. If logical less-nya B3 lebih besar sama dengan T, maka ini ya, N2, jika iya, maka nilainya adalah 1. Jika tidak, nilainya adalah 0. Selesai, 1. Kita tarik. Oke, di sini kita lihat apakah sesuai. Jika B3 lebih besar sama dengan N2, maka nilainya set 1, jika tidak, kosong. Kita lihat pada kolom selanjutnya. Ini benar C3-nya, akan tetapi nilai threshold-nya pindah. Maka rumus yang kita masukkan kurang tepat. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita masuk di sini kembali. Kita ubah rumusnya di sini N2. Kita berikan tanda dolar atau langsung dipencetkan F4 untuk mengunci posisi kotak dari threshold tersebut. Oke, kalau sudah, kita tinggal tarik. Oke. Kegunaan threshold ini untuk membuat nilainya untuk kita tentukan sendiri seberapa besar nilai ambang batas untuk mengubah nilai pixel tersebut menjadi putih ataupun hitam. Seperti contoh, misalkan di sini saya ubah nilai thresholdnya yaitu 180. Oke, berarti hampir keseluruhan pixel tersebut akan cenderung gelap. Hanya nilai pixel yang berada di atas 180 yang akan tetap putih. Saya turunkan. Oke. Berarti ini yang dimaksud dengan thresholding. Oke, yang terakhir yaitu brightness. Dimana di sini dia akan bertugas untuk melakukan pencerahan terhadap pixel, nilai-nilai pixel pada image grayscale ini.
Oke, dapat kita lihat di sini rumusnya PIJ ditambahkan B atau brightness-nya. Di sini sudah saya siapkan nilai brightness-nya B sama dengan 60. Berarti perumusannya sederhana, yaitu sama dengan B3 ditambahkan 60. 226. Kita tinggal tarik saja. Oke. Kalau kita perhatikan di sini bahwa nilai yang dimasukkan di sini ada sedikit berbeda ya. Oke, yang pertama kesalahannya yaitu kita kunci terlebih dahulu N2-nya, F4 kembali. Karena di sini nilainya bisa sampai 953 ya. Ini setelah kita kunci, kemudian kita ubah kembali. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya. Akan tetapi kita lihat di sini ada yang nilai pixelnya lebih dari 255, 265, 259, 269, 280. Kita ubah kembali perumusannya agar apabila nilai pixelnya melebihi nilai 255, maka berhenti di 255. Berarti if B3 ditambah N2 lebih besar daripada 255, maka 255. Selain itu, B3 ditambah N2 Oke, hasilnya yang tadi berada di atas 255 sekarang akan tetap menjadi 255 apabila lebih dari 255. Oke, berarti proses penghitungan dalam pengolahan citra di Excel ini sederhana, tidak terlalu susah. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan pengolahan citranya dengan menggunakan Octave. Baik, sekian, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.